Pernah nggak teman-teman mengalami hal seperti ini? Jadi ketika kita sedang sibuk melakukan sesuatu hal, misalkan pekerjaan apapun gitu ya, kita fokus, kita serius di situ gitu, tiba-tiba ada pekerjaan lain yang tadinya itu kita serius di situ, bahkan mungkin sampai gagal, kita kecewa. Nah, kerjaan yang tadi itu tiba-tiba menghasilkan satu ledakan. Maksudnya itu kayak rezeki tiba-tiba datang besar atau mendadak dari situ. Pernah nggak ngalamin itu? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke. Ya, jadi kejadian semacam itu mungkin bisa jadi teman-teman alami. Dan saya juga beberapa kali dan sering juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi ini tuh bisa dijelaskan secara teori dan juga mungkin ini ada kaitannya dengan neuroscience sebenarnya sih. Kayaknya gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak law of vibration. Jadi daya tarik menarik energi ya. Oke, kita bahas begini. Ketika kita sedang bekerja, jadi ini kan ada dua pekerjaan ya. Yang pertama ini pekerjaan yang A itu udah selesai sebenarnya. Mungkin udah apa ya, udah mungkin sebulan atau 3 bulan gitu ya. 3 bulan kita kerjakan dengan serius, menghasilkan sesuatu pekerjaan, entah itu karya atau pekerjaan yang lain banyak gitu. Misalkan kalau simpelnya gini ya, lukisan, kayak saya kan lukis ya, jadi pekerjaan itu berupa karya lukis gitu. Mungkin ada 10 karya kita kerjakan dengan serius. Nah, dari 10 karya itu ada yang ngerjainnya happy, ada yang ngerjainnya mungkin kecewa, ada yang mungkin berat, ada yang mungkin gimana gitu ya. Nah, terus kita tinggalin tuh. Tiba-tiba kita kerjain, misalkan kayak sekarang saya bikin video, konten video gitu ya. Nah, ketika ngerjain konten video ini juga saya dengan rasa yang happy, yang kayak udah capek ini, saya tinggalin dulu, terus saya kerjain ini dengan vibrasi yang menyenangkan karena emang saya seneng pengen bikin video kayak gitu ya. Nah, itu tiba-tiba saya serius gitu, lupa nih kerjaan yang A, lupa saya ngerjain yang B gitu kan. Oke, terus video beberapa kali upload gitu ya, sampai lupa nih, bener-bener lupa. Tiba-tiba beberapa dari karya itu ada yang beli, misalkan kayak gitu. Pernah terjadi itu. Jadi tiba-tiba kayak dapet jackpot lah gitu. Nah, itu penjelasan seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita bekerja di A dan B tadi itu ada tingkat vibrasi, level energi yang sedang kita pakai ya. Jadi ketika kita sedang serius mengerjakan dengan tekun, dengan itu tuh kita hadir di situ. Jadi maksudnya hadir itu kita benar-benar menikmati ya, kita serius menikmati tapi tidak memikirkan karya-karya ini tuh nanti bisa dijual apa enggak. Nah, jadi kita hadir itu berarti ya kita menikmati ketika ngelukis, ketika menggambar itu kita nikmati betul-betul, kita hadir di situ tanpa kita terganggu, terdistraksi oleh sekitar yang lain. Kok ada ini nanti, jadi kita serius di situ gitu. Nah, dari 10 karya misalkan tadi itu mungkin ada beberapa yang memang kita masuk benar-benar fokus dan hadir di karya-karya itu. Nah, terus habis itu kita lupain tuh. Namanya manusia ya, kadang-kadang kan dari 10 ya aku udah bikin kok belum ada yang laku gitu, misalkan kayak gitu. Itu kita lupain, terus tiba-tiba kita kayak dialihkan untuk bikin sesuatu yang lain yang sama seriusnya. Nah, kayak misalkan kayak gini, saya bikin video gini kan sebenarnya hanya sharing ya. Jadi nggak menggurui, saya bukan apa-apa, bukan siapa gitu. Jadi cuma sharing apa yang pernah terjadi gitu. Nah, tiba-tiba dari video ini berkembang lagi tuh, karena saya saking menikmatinya berkembang ke video berikutnya, topiknya mungkin dari sini dikembangkan ke yang lain, bla bla bla, banyak nggak terasa gitu kan. Terus ada yang nonton, ada yang enggak. Nah, ketika nggak ada yang nonton kan biasanya ada yang ya kok yang nonton dikit ya, ada yang rasa gitunya, manusiawi gitu. Nah, tiba-tiba di sini yang tadi karyanya udah capek, yang ini juga capek, tiba-tiba nih tak kasih reward. Nah, Sang Maha memberi rezeki, tiba-tiba memberikan reward, karyanya ada yang laku misalkan 40 juta gitu. Itu pernah terjadi kayak gitu. Nah, itu penjelasannya seperti ini. Jadi ketika kita sedang bekerja, memang kita berada di level energi beta. Jadi kita tuh memikirkan
di situ ada rasa campur aduk ya, bagus apa enggak, laku apa enggak gitu, wajar. Nah itu wajar banget, manusiawi, karena kita berada di vibrasi yang naik turun ya, energi kita naik turun dari yang nggak damai, lalu kita berpikir, lalu kosong gitu. Nah, ketika kita lupakan nih, nah yang 10 kita lupakan, kita fokus ke yang lain, itu kan ini berada di level yang kosong, nol gitu. Yang 10 tadi itu ibaratnya udah secara otomatis, aku serahkan ini kepadamu yang maha memberi rezeki gitu, yang pekerjaan tadi yang 10 lukisan misalkan kayak gitu ya. Nah, lalu aku mau bekerja yang lain dulu gitu, untuk ya sebenarnya sih untuk refreshing juga biar nggak bosen lukis terus misalkan kayak gitu. Nah, tiba-tiba ini meledak dar gitu. Nah, itu berarti simpelnya adalah ketika kita melepaskan, berarti kita itu menyerahkan kepadanya, kita berserah diri atas hasil. Sesimpel itu sebenarnya. Karena ketika kita melepaskan keinginan, harapan yang tadi itu gitu, di saat itulah yang maha memberi rezeki, ketuhanan itu. Ya, orang sebutnya macam-macam ya. Ketuhanan itu kan segalanya ya. Ya, orang Islam nyebutnya Allah gitu. Itu kan yang maha segalanya. Barulah itu bekerja vibrasinya bekerja, lalu kun fayakun, jadilah memberi rezeki, seperti itu. Jadi biasanya memang ya teman-teman, kalau lagi serius di apa, tiba-tiba mengerjain apa, yang ini berhasil, yang ini sedang jalan, lalu kita ini capek, pindah ke yang lain, yang ini mungkin viewernya banyak, terus AdSense-nya banyak, misalkan kayak gitu. Nanti jadi sebenarnya gini, udah saya kemutan nih ganti posisi. Nah, jadi sebenarnya ini saya duduk di bawah soalnya. Jadi sebenarnya tuh gini ya, kita punya trik ya, tapi sebenarnya trik itu juga bukan dipakai untuk keinginan, tapi karena memang kita sadar bahwa kita capek, kita pindah ke yang lain, seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri ketika kita sudah nggak hadir dalam aktivitas pekerjaan itu. Misalkan kita kerja gitu ya, kita capek, ya udah istirahat. Jangan memaksakan diri untuk seolah-olah itu hadir, padahal kita nggak hadir. Kita memikirkan yang lain, misalkan teman-teman yang mungkin kerja kantoran atau kerja apapun ya, aku udah lelah nih gitu. Sebenarnya hati nurani itu bilang untuk istirahat gitu, entah cuti, entah itu mungkin apalah gitu, healing gitu ya. Tapi dipaksakan, enggak, ini aku berjuang kok begini. Kadang-kadang nafsu kita yang ngelawan, padahal itu kita disuruh untuk istirahat. Ya udah istirahat. Istirahatnya mungkin ya macam-macam, tergantung bagaimana teman-teman itu menikmati healing ya, mungkin ya bisa liburan, bisa apapun. Nah, biasanya setelah liburan tuh datang rezeki yang karena kita legowo gitu, tiba-tiba dapat ini gitu, karena itu hasil dari usaha kita tadi deh. Jadi usaha dan doa itu, usahanya itu adalah kita serius mengerjakan itu. Jadi misalkan dari beberapa pekerjaan yang kita kerjakan tuh nggak mungkin semuanya tuh kita hadir gitu. Ada yang hadir penuh, ada yang hadir setengah, ada yang mungkin setengah-setengah gitu, ada yang mungkin capek atau kecewa, nggak apa-apa. Tapi paling nggak dalam satu durasi itu ada yang hadir penuh gitu. Biasanya itu yang berhasil. Nah, ketika kita udah capek mentok, kita istirahat ya, udah penuh naik ini, udah capek gitu, kita istirahat, lalu kita cooling down, ya bisa tidur mungkin, atau bisa apapun gitu, ngelukis atau apa, atau liburan, kan itu tenang ya. Jadi ada satu state kita, pikiran kita tenang, kembali ke titik nol ya. Mungkin istilahnya kalau orang sekarang mungkin meditatif ya. Jadi meditatif, ada siklus kita istirahat. Nah, di situ kan semua lupa nih ya, kita liburan, kita jalan-jalan, semua pekerjaannya lupa. Nah, barulah itu menghasilkan, misalkan yang tadinya jualan apa gitu, kok belum laku-laku, tiba-tiba meledak, ada yang laku apa gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi prinsipnya itu, jadi Sang Maha Memberi Rezeki, Sang Ketuhanan yang Maha tak terbatas ini, ya orang nyebutnya Allah kalau Islam gitu ya, itu cara bekerjanya itu bukan di saat kita berharap-harap, ya Allah aku semoga gini, enggak di situ. Itu kita justru vibrasinya di bawah. Jadi kita berkeinginan itu kayak semacam memaksakan, ganti posisi lagi, semacam memaksakan bahwa harus ada hasil saat itu, padahal enggak. Padahal hasil itu akan datang ketika kita itu benar-benar sudah berserah diri total, karena itu menyerahkan segala hasilnya itu kepadanya. Jadi manusia itu cuma disuruh mengerjakan
dengan namanya kita berusaha itu gitu. Jadi berusaha itu bukan berusaha demi hasil, tapi berusaha agar, maksudnya itu bukan berusaha demi reward ini loh, bukan dari rezekinya. Itu kan feedback ya. Rezeki itu kan feedback dari apa yang kita kerjakan, tapi kita serius dan fokus mengerjakan, misalkan apa contohnya ya, lukisan misalkan. Ya kita serius, lukisan ini bagus, lukisan ini terasa dalamnya, terasa emosinya, itu hasilnya. Yang kita pikirkan tuh bagaimana kita menciptakan karya yang benar-benar jujur gitu, dari hati, secara estetika juga bagus seperti itu. Kalau pekerjaan ya kita mengerjakan sesuatu, misalkan apa ya, pekerjaan jasa, misalkan kita mengerjakan jasa membersihkan mobil, misalkan kita cuci yang bersih, kita poles, kita seneng melihatnya. Nah itu barulah kita, setelah itu pancaran kita seneng, puas ngeliatnya, dan kita lupa akan reward. Itu reward datang dengan sendirinya. Tiba-tiba rezeki, wah saya puas, mobilnya bersih banget, rapi banget, halus banget, saya tambahin tips, misalnya kayak gitu. Nah itulah kira-kira tuh cerita saya seperti itu ya, yang beberapa kali pernah saya alami, ya mungkin teman-teman juga pernah mengalami juga gitu ya. Itu secara teori seperti itu ya. Jadi ini hanya semacam review aja. Jadi nggak bisa gitu diulang-ulang kayak gitu, nggak bisa direncanakan. Jadi memang otomatis aja kita berjalan sesuai ritme itu gitu, kira-kira kayak gitu. Ya semoga ini seru, ada guna juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.